adalah seorang pria yang bekerja sebagai seorang pengacara. Semasa hidupnya, Son Ho selalu memegang prinsip untuk selalu membela kebenaran. Selain itu, ia juga bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan juga ayahnya yang menderita Parkinson. Penyakit yang mengharuskan Son Ho merawat ayahnya di sela-sela kesibukannya. Walaupun sudah bekerja sangat keras, Son Ho hanya mampu hidup di rumah sederhana berdua dengan ayahnya. Gajinya yang terbatas membuatnya tidak berani bermimpi sekecil apapun. Bahkan ia tidak berani mengejar cinta karena kondisinya itu. Di sisi lain, hiduplah seorang anak autis bernama Jiwoo. Kondisinya membuat Jiwoo kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Walaupun begitu, Jiwoo adalah seorang anak yang sangat pintar, bahkan bisa dibilang jenius. "는 이불이란 말은 거짓입니다. 는 쉽습니다." Suatu malam saat Jiwoo sedang sendirian, dia mendengar suara orang merintih kesakitan yang berasal dari rumah di seberang kamarnya. Dari kejauhan, Jiwoo melihat kejadian yang membuat salah satu dari kedua orang itu tewas. Jiwoo hanya bisa teriak ketakutan, sampai orang tuanya datang dan menghampirinya. Sebagai seorang pengacara yang selalu jujur, Son Ho dikelilingi oleh rekan kerja yang berpikiran picik. Mereka tidak segan-segan untuk merekayasa bukti dan membela kliennya walaupun mereka tahu kliennya bersalah. Hal itu mereka lakukan agar bisa mendapatkan uang banyak. Berlawanan dengan rekan kerjanya itu, Son Ho adalah seorang pengacara yang jujur dan selalu mengikuti hati nuraninya. Namun itu adalah Son Ho di masa lalu. Kini karena ia merasa prinsipnya tidak menghasilkan uang, perlahan Son Ho membuang idealismenya demi kekayaan. Suatu ketika, Son Ho ditugaskan menjadi pengacara pembela dalam kasus percobaan pembunuhan yang Jiwoo saksikan. Terdakwa dari kasus itu adalah Miran, seorang pembantu dari korban yang tewas. Son Ho mencari bukti untuk membebaskan kliennya dari dugaan pembunuhan. Kliennya mengungkapkan kejadian di malam itu. Ia berkata bahwa setelah mendengar suara kesakitan dari kamar majikannya, Miran masuk ke dalam kamar dan mendapati majikannya berusaha bunuh diri dengan membungkus seluruh kepalanya dengan plastik. Miran berusaha melepaskan plastik itu, namun majikannya menghalangi dirinya dan akhirnya majikannya tewas di hadapan Miran. Setelah mendapatkan keterangan dari kliennya, ia datang ke rumah Jiwoo untuk meminta keterangan. Namun sayangnya, ibu Jiwoo mengusir Son Ho karena ia tidak ingin anaknya mengingat kejadian tragis di malam itu lagi. Di sela kesibukannya, Son Ho bertemu dengan seorang wanita bernama Hyun Jong, teman Son Ho sewaktu kuliah. Sudah lama sejak Son Ho menyukai wanita dengan satu anak itu. Setelah suaminya meninggalkan Hyun Jong, Son Ho kembali mendekatinya. Hyun Jong bekerja sebagai seorang aktivis yang vokal dalam membela kebenaran. Walaupun ia ditentang oleh banyak pihak, termasuk oleh rekan kerja Son Ho yang korup. Bukannya membantu Hyun Jong, Son Ho malah meminta Hyun Jong untuk menyerah dalam kasus tersebut karena ia merasa Hyun Jong tidak akan bisa menang melawan teman-temannya. Perkataan tersebut membuat Hyun Jong sangat kecewa dan pergi meninggalkan Son Ho. Beberapa hari kemudian, Son Ho yang merupakan pengacara pembela dan jaksa penuntut bertemu di hadapan hakim. Jaksa yang bernama Hejung itu memberikan rekaman kesaksian Jiwoo dan memintanya dimasukkan sebagai barang bukti. Hejung tidak ingin Jiwoo datang ke pengadilan karena sebagai seorang autis, Jiwoo tidak akan nyaman bersaksi di tengah orang banyak. Son Ho menolak hal itu dan meyakinkan hakim agar bukti itu ditolak. Ia meminta Jiwoo untuk datang langsung ke persidangan untuk menjadi saksi. Setelah mendengar dua pendapat tersebut, hakim memutuskan menolak bukti rekaman itu dan meminta Jiwoo langsung memberikan kesaksian di tengah sidang. Sidang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Untuk itu, Son Ho menemui Jiwoo untuk meminta kesaksiannya. Ia berusaha mendekati Jiwoo dengan segala cara, namun Jiwoo terus menolak keberadaannya. Akhirnya, Son Ho tidak mendapatkan informasi apapun. Hanya satu hal yang didapatkannya di hari itu. Shin Hye, teman Son Ho, mengatakan bahwa Jiwoo sangat menyukai teka-teki yang sangat sulit.
Hari persidangan pertama pun dimulai. Saksi pertama yang hadir dalam sidang itu adalah tim forensik yang memeriksa mayat korban. Dari hasil forensik, tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa berusaha menyelamatkan korban. Sebaliknya, terdakwa malah membiarkan korban mati kehabisan napas. Saat itulah Sun Ho membalikan keadaan dengan membela terdakwa. Ia menunjukkan bukti bahwa sebelum hari kejadian, korban telah membeli gas yang dipakainya untuk bunuh diri. Bukti tersebut membuat terdakwa diuntungkan dan kemungkinan besar akan dibebaskan. Hari pertama sidang pun selesai. Setelah persidangan, Sun Ho kembali mendekati Ji-woo dengan pendekatan yang berbeda. Ia berusaha menarik perhatian Ji-woo dengan memberikannya buku yang berisi banyak teka-teki. Sebagai seorang autis yang jenius, Ji-woo sangat menyukai teka-teki. Sun Ho memberikan teka-teki kepada Ji-woo, namun Ji-woo tidak mengubrisinya. Walaupun begitu, yang dilakukan Sun Ho membuat Ji-woo mulai membuka hatinya untuk Sun Ho. Di malam hari, Sun Ho kembali menemui Hyun Jung yang sedang kesulitan karena usahanya membela kebenaran, juga oleh pengacara-pengacara kotor yang membela penguasa korup. Bukannya membela Hyun Jung, Sun Ho malah meminta Hyun Jung untuk menyerah. Ia merasa idealisme Hyun Jung tidak bisa membuatnya bertahan hidup di dunia yang kotor ini. Hyun Jung sangat geram dengan perhatian Sun Ho dan pergi meninggalkannya. Walaupun berkata demikian, di lubuk hatinya yang terdalam, Sun Ho merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Namun ia terpaksa menjadi pengacara kotor agar bisa hidup berkecukupan. Di saat sedang merenungi nasibnya, untuk pertama kalinya Ji-woo menelepon Sun Ho. Dengan semangat, ia menjawab teka-teki yang sebelumnya diberikan oleh Sun Ho. Hal kecil itu menjadi awal hubungan baik antara Ji-woo dan Sun Ho. Setelah hari itu, setiap pukul 5 sore, Ji-woo selalu menelepon Sun Ho untuk sekedar bertukar teka-teki. Bahkan Sun Ho menjadi pelindung Ji-woo dari orang-orang yang membulinya. Semua hal itu membuat mereka berdua semakin dekat, bagaikan sahabat karib. Suatu hari, Ji-woo dirundung oleh Shin Hye, yang telah dianggap Ji-woo sebagai sahabat karibnya. Shin Hye memaksa Ji-woo minum air selokan, yang tentu saja ditolak oleh Ji-woo. Shin Hye melakukan hal itu karena ia ingin Ji-woo merasakan penderitaan yang sama seperti dirinya. Shin Hye dibully oleh teman-teman yang lain karena ia menjadi teman Ji-woo. Untungnya Sun Ho datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Ji-woo. Bukannya marah terhadap temannya itu, Ji-woo malah merasa kasihan kepadanya dan meminta Sun Ho merahasiakannya agar Shin Hye tidak mendapat masalah. Oke, Ji-woo ya, Ji-woo ya, 괜찮아. Ji-woo ya, Ji-woo ya, Ji-woo. Tentu hal itu tidak dilakukan oleh Sun Ho. Ia menceritakan semua masalah Ji-woo kepada ibunya dan mengatakan mereka berdua pulang ke rumah. Di rumahnya, Sun Ho mengetahui bahwa cita-cita Ji-woo adalah menjadi seorang pengacara. Walaupun masih kecil, Ji-woo berpegang teguh pada kebenaran, dan ia mengagungkan mengacara sebagai profesi yang selalu adil dan jujur. Perkataan Ji-woo menjadi pisau tajam yang menusuk hati Sun Ho, yang kini sedang berjalan menjadi pengacara yang mengagungkan uang di atas keadilan. Beberapa hari kemudian, sidang kembali dilaksanakan dengan Ji-woo sebagai saksi mata. Walaupun awalnya takut datang ke persidangan, Ji-woo memberanikan dirinya agar keadilan bisa diungkapkan. Di awal persidangan, Ji-woo merasa sangat tertekan karena suara jam dinding yang berdetak. Suara detakan jam di sana kecil itu terdengar sangat kencang di telinga Ji-woo yang sangat sensitif. Setelah jam itu diturunkan, Ji-woo kembali tenang dan persidangan pun dimulai. Ji-woo bersaksi bahwa dirinya melihat terdakwa menahan kepala korban dengan plastik. Ia yakin bahwa terdakwa bukan berusaha menyelamatkan korban karena ia melihat terdakwa tersenyum setelah korban meninggal. Namun hal itu disanggah oleh Sun Ho sebagai rasa pembela. Ia mengatakan sebagai seorang autis, Ji-woo tidak bisa membedakan ekspresi tersenyum, dan saat itu Sun Ho mengatakan hal yang sangat menyakiti hati Ji-woo, bahwa Ji-woo adalah seorang anak yang cacat. Walaupun ia tidak bermaksud menyakiti hati temannya itu, Ji-woo merasa sangat kecewa, dan Sun Ho merasa sangat bersalah.
Sidang ditunda selama beberapa hari sebelum hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Di sela-sela persidangan, Son Ho berusaha meminta maaf kepada Jiwoo. Namun hati yang telah hancur sulit kembali utuh. 정신병자입니까? Seberapa keras pun Son Ho meminta maaf kepada Jiwoo, Jiwoo dan ibunya tidak memaafkannya. Bisa dapat kasih. Hari pembacaan vonis pun tiba. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan membebaskannya dari semua tuntutan. Namun Hye-jong masih berusaha mengajukan banding agar terdakwa tidak bebas seutuhnya. Bukannya merasa senang karena kasusnya berhasil dimenangkan, Son Ho malah merasa sangat bersalah. Dia juga merasa aneh dengan gerak-gerik terdakwa yang sebelumnya ia bela. Dan setelah melakukan penyelidikan, akhirnya Son Ho menyadari bahwa selama ini ia membela orang yang bersalah. Di sisi lain, terdakwa datang menghampiri Jiwoo. Ia ingin membalas dendam kepada Jiwoo yang telah menyulitkannya selama persidangan. Hal itu membuat Jiwoo sangat ketakutan dan membuatnya sangat trauma. Son Ho yang mengetahui hal itu berlari menghampiri Jiwoo untuk sekedar menenangkannya. Namun setelah melihat Jiwoo yang terbaring di ranjang rumah sakit karena kesalahannya, Son Ho membuatkan tekad untuk kembali menjadi pengacara yang adil dan jujur, seperti yang Jiwoo katakan sebelumnya. Ia menghubungi Hye-jong untuk membantunya dalam rencana tersebut. Setelah dihubungi oleh Son Ho, Hye-jong membujuk ibu Jiwoo untuk membiarkan anaknya kembali bersaksi di sidang banding. Tentu saja ibu Jiwoo menolak permintaan itu, karena tidak mau anaknya dipermalukan lagi. Walaupun sangat ketakutan, rasa kehadirannya membuat Jiwoo tetap maju dan bersedia untuk bersaksi. 승인이 되고 싶어. 진실이 뭔지 알려주고 싶어. Hari persidangan tiba. Son Ho ditemani atasannya untuk menjadi pengacara yang membela terdakwa. Atasannya berkata bahwa apapun yang keluar dari kesaksian Jiwoo tidaklah valid, karena Jiwoo memiliki keterbelakangan mental. Tidak setuju dengan hal itu, Son Ho maju ke hadapan hakim dan membantahnya. Dia menunjukkan sapu tangan dengan banyak titik ke hadapan hakim dan juga Jiwoo. Dan dengan sekali lihat, Jiwoo dapat mengetahui seberapa banyak titik di sapu tangan tersebut. Selain itu, Son Ho juga meminta penjaga di pintu untuk berbisik sangat pelan. Walaupun orang lain tidak dapat mendengarnya, Jiwoo dapat mengulang setiap kata yang diucapkan penjaga tersebut tanpa salah satu kata pun. Hal itu membuat semua orang di persidangan tercengang, karena pandangan mereka kepada Jiwoo selama ini salah. Di balik label autisnya, Jiwoo adalah orang yang sangat jenius, yang memiliki pendengaran yang sangat tajam. Senjata terakhir dikeluarkan oleh Son Ho. Ia bertanya berapa kata yang diucapkan oleh terdakwa saat kejadian pembunuhan berlangsung. Jiwoo menjawab ada 52 kata yang diucapkan oleh tersangka, dan Jiwoo mengulang semua perkataan itu. Bobby membaca buku tanpa salah sedikit pun. 진하게 추잡스럽네. 진하게 추잡스럽네. 주목해 가시오. 아직도 사람들이 지금 영감 너무너무 숨이 일으키네. yang kesaksian Jiwoo membalikkan semua fakta yang selama ini ada. Tersangka kini terpojok atas. Sebagai penutup, Son Ho berkata bahwa Jiwoo adalah saksi paling berani dan hebat yang pernah ia temui. Selama ini, Jiwoo selalu mengatakan kebenaran tanpa celah. Kesalahan ada di tangan Son Ho yang tidak dapat berkomunikasi dengan Jiwoo. Perkataan itu membuat Jiwoo yang tadinya merasa dirinya cacat menjadi sangat tersentuh. Begitu pula ibu Jiwoo yang sangat mencintai Jiwoo. Akibat kesaksian Jiwoo, tersangka terbukti bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara. Beberapa bulan berlalu setelah persidangan berlangsung, Son Ho diundang ke pesta ulang tahun Jiwoo. Son Ho memberikan buku teka-teki sebagai hadiah ulang tahun dan beranjak pergi. Merasa dirinya tidak akan bertemu lagi dengan Son Ho, Jiwoo langsung menelepon Son Ho sesaat setelah ia pergi dan berkata, "좋은 사람입니다." Hal itu membuat Son Ho sangat bahagia dan yakin bahwa tindakannya membela kebenaran adalah hal yang benar.
Walaupun kini ia tidak bisa bekerja sebagai pengacara lagi karena melawan atasan dan teman-teman yang korup, Sunoa hidup lebih bahagia dibandingkan sebelumnya. Terkadang satu kekurangan adalah anugerah yang tak terbayangkan. Tergantung dari mana kita memandang, setiap hal yang kita rasa sebagai kekurangan bisa jadi adalah kelebihan yang membuat kita spesial. Tugas kita adalah menghargai apapun yang ada dan selalu hidup di jalan yang benar. Walaupun hal itu tidaklah mudah, itu adalah hal yang benar yang akan membuat kita bahagia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.